Cara cari pahala indahnya Islam. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya lagi, gimana sih cara kita untuk menghadapi teman kita yang sering menyindir sama kita? Terima kasih. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat kita di rumah, dari Teteh Arum ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu hal yang memang harus kita pahami. Akhir zaman ini sangat marak sekali ya, sindir-sindiran, ceng-cengan gitu ya, bully-bully dan lain sebagainya. Ini Masya Allah, awas. Yang harus kita pahami bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan mengalahkan akan kemuliaan manusia. Ini harus kita garis bawahi. Jadi mohon maaf, kalau kita menyindir seseorang, kita membuli seseorang, kita mengejek seseorang, ya apakah itu dari bentuk fisik dan lain sebagainya, berarti dia telah menyindir dan dia telah menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i jelas memberikan sebuah isyarat cara menegur orang yang suka menyindir nih ya. Awas, ketika orang menyindir, kita pun ada tata caranya. Imam Syafi'i jelas memberikan sebuah pelajaran. Siapa orang yang menasehatimu di tempat sembunyi, kau diajak duduk bersama, ngobrol bareng, itulah pada hakikatnya nasihat yang sebenarnya untukmu. Itu kata Imam Syafi'i. Tetapi kalau ada orang yang menasehatimu di depan umum, kata Imam Syafi'i, pada dasarnya itu bukan nasihat. Itu adalah orang tersebut sedang menjatuhkanmu. Jadi melalui sebuah keterangan ulama ini, tata cara dalam menegur, dalam menyindir seorang, harus tahu tempat, harus tahu kondisi. Harus tahu sedang dalam keadaan apakah perasaan hatinya. Ya. Supaya apa? Nanti niat kita baik malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan inilah pentingnya kita sebagai orang Islam. Ya, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'du. Insyaallah ya. Antara orang mukmin yang satu dan orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan, ya. Sebuah bangunan yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menyindir. Apalagi anak-anak sekarang, Masya Allah, nggak boleh ngelihat kelemahan dikit, ya teman-teman kita. Kupingnya dablang sebelah, oh kupingnya tuh, gitu ya. Ngelihat matanya beda sebelah, oh itu tuh. Nyindir apa misalnya dia melakukan satu kesalahan langsung di-cut di depan umum, itu salah ya. Ketika teman kita melakukan sebuah kesalahan, jangan di-cut di depan umum ya. Tegur secara baik-baik, ajak duduk bersama, cari solusi. Maka insya Allah itu yang bisa lebih bermanfaat dan terima oleh sahabat kita. Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah isyarat bahwa nanti kondisi umat Islam seperti makanan di tengah meja hidangan. Yang barat datang menerkam, yang timur datang menerjang, yang utara datang menginjak-injak. Ini Masya Allah. Makanya ketika dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, awas, sekarang ini lagi ngetren penyakit yang datang dari Wuhan, penyakit corona. Ya. Padahal kata Nabi, penyakit yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad pada umatnya di akhir zaman bukan penyakit Wuhan, bukan penyakit yang datang dari Wuhan, Cina, yang berupa penyakit corona, bukan. Tetapi apa? Penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umat akhir zaman adalah yang pertama yang disebut dengan penyakit Wuhan. Antara Wuhan dan Wuhan ini sangat tipis ya bedanya. Kalau Wuhan sebuah kota di Cina, tapi Wuhan adalah nama penyakit yang diprediksi oleh Nabi yang nanti akan datang kepada umat akhir zaman. Apakah Wuhan itu? Yang pertama adalah hubud dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua kata Nabi, wa karahiyatul maut, orang yang takut akan kematian. Baik mati secara asal, ruh terlepas daripada jasad, ataupun mati secara kias, mati jabatannya, mati kedudukannya, mati popularitasnya. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terhadap umat akhir zaman, terhadap dua penyakit ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa Allah jaga hati kita, Allah jaga lahir batin kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalannya Rasulullah SAW sampai nanti insya Allah kita akan kumpul bersama di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Pada akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Saya Ustadz Abu Musa At-Tijani mengucapkan mohon maaf atas segala macam kehilapan. Dan selanjutnya mudah-mudahan uraian singkat kita pada hari ini ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kehilapan diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.